Saya termasuk yang mengusulkan pada Pak Anies, Mas, kan nggak ada jalan lain, ini nggak mungkin mundur kan. Jadi kita teken surat utang aja pada Pak Sandi. Anies ternyata tidak bisa menyediakan 70. Oke. Sehingga ketika terjadi kebutuhan lapangan real, dia balik kepada Mas Sandi. Episode ini penting bagi kami di sini. Dalam hal untuk memastikan dan meyakinkan banyak orang di sana, di luar sana, para penonton kami, bahwa apakah kami berada pada posisi tengah. Tentu saja saya bisa memahami ketika seseorang menonton tayangan kami, melihat kami berbicara tentang sesuatu hal, tetapi beberapa pihak mungkin tidak nyaman dengan itu, beranggapan bahwa kami berada pada pihak yang lain. Demikian seterusnya. Baru sampai di situ kearifan kita memahami sebuah informasi, apalagi memang kita punya banyak sejarah tentang hal-hal seperti ini. Tapi saya ingin memastikan, kami ingin memastikan di sini bahwa APU adalah milik kita bersama, di mana kita saling bercakap di sini. Saya gunakan kata bercakap, sebab sebenarnya ruang-ruang kita dipenuhi dengan mungkin percakapan, tapi kita tidak cukup berbicara satu sama lain secara jujur dan elegan. Akbar Faisal Unsensor saya hadirkan di sini selain untuk membahasakan apa yang menjadi agenda dari Nagara Institute, lembaga yang saya bersama dengan teman-teman ini melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, juga untuk menawarkan sebuah literasi baru di dunia maya bernama podcast yang berbasiskan teknologi YouTube, agar kemudian kita bisa saling bercakap seperti yang saya sampaikan tadi. Pembukaan ini sedikit agak panjang. Kenapa? Karena hari-hari ini AFU atau Akbar Faisal Unsensor berada dalam banyak sergapan. Kata yang sedikit agak dramatik. Terutama setelah kami menampilkan episode diskusi saya dengan Pak Sandiaga Uno, yang kemudian menyebutkan ada perjanjian politik antara beliau dengan Pak Prabowo, antara Anies dengan Prabowo, dan kemudian pada berikutnya itu kemudian ada tayangan lagi saya di sini bersama dengan saudara Erwin Aksa, salah satu pimpinan di Partai Golkar, yang kemudian keluar kata atau keluarlah angka 50 miliar yang dianggap utangnya Pak Anies Baswedan yang belum dilunasi. Saya ingin berdeklar di sini bahwa ketika saya undang Pak Sandiaga Uno di sini, kami itu sebenarnya ingin berbicara tentang apakah benar dia atau Pak Sandiaga Uno pindah dan mengambil posisi sebagai Ketua Umum P3. Dalam perjalanannya, karena ini adalah diskusi, maka muncullah ternyata seperti yang saya sampaikan tadi soal perjanjian itu. Sampai sekarang, nama yang dimintakan untuk dihadirkan, Saudara Fadlison, sahabat saya, tidak lagi merespon saya, padahal sebenarnya sudah berjanji. Bro Fadli, tampaknya you harus hadir di sini seperti kesepakatan kita. Kemudian menyangkut dengan Pak Erwin Aksa itu juga hanya membicarakan tentang kunjungan Nasdem Pak Surya Paloh ke Golkar. Tapi kemudian keluarlah seperti ini. Maka beruntunglah saya malam ini dengan upaya yang cukup keras dari saya, dari kami di sini. Saya menghadirkan orang yang relatifly bisa bercerita banyak. Seorang penasehat di sekitar Pak Anies Baswedan. Dan sejujurnya adalah kawan saya, Pak Sudirman Said. Tetapi saya tidak akan langsung ke situ, tak asik. Karena ini tokoh. Saya akan berbicara dari awal. Saya ingin mengatakan begini, kawan ini, sahabat kita ini, Chief Sudirman Said, adalah orang yang sangat tangguh. Saya akan berbicara dulu soal itu. Kita sapa dulu dong. Ini agak resmi ya. Chief, thank you ya. Thank you Bang diundang malam ini. Sebenarnya lagi muter-muter tapi karena dipanggil sama komandan kita datang lah. Didekatkan sedikit Chief supaya suaranya masuk gitu. Iya gini Chief, ini seperti pembukaan saya tadi agak panjang gitu karena kami menerima banyak gugatan dan barangkali sanggahan. Tentu saja saya paham itu. Ada yang beranggapan bahwa kami tidak cukup fair kepada Anies meskipun saya bisa menunjukkan banyak tayangan kami yang berada pada sisi itu. Dan seterusnya. Saya tidak boleh menyalahkan itu.
Karena begitulah alam bawah sadar kita. Tapi seperti janji saya tadi, Chief, sadar nggak Anda kalau saya itu mengagumi Anda? Saya jarang loh menyatakan sikap seperti ini, Chief. Aduh, ini hidung saya bekar. Jadi ini saya mau buka sedikit rahasia. Saya berkunjung ke Amerika dan diterima berkali-kali, khususnya ke Washington DC. Diterima berkali-kali oleh seorang warga Parepare. Dia meninggalkan Parepare menuju ke Amerika sekitar 27 tahun yang lalu dan tidak bisa berbahasa Inggris. Namanya Hasan. Hasan bercerita banyak kepada saya tentang siapa Sudirman Said. Saya mau konfirmasi hari ini. Betul, Chef. Dulu itu di Amerika itu, di Washington itu bersama dengan Hasan mengantar koran-koran ke rumah-rumah warga. Almarhum ya. Hasan Almarhum. udah wafat. Ya. Pertama Hasan ini luar biasa lah. Tadi benar. Hanya tamat SMP kalau tidak salah. Ya. Tidak punya kemampuan bahasa Inggris. Bahkan sampai di Washington paspornya dibuang tuh. Kemudian dia bekerja di pasar ikan. Kalau malam menjadi tukang pijit ya. Saya bekerja dengan dia sebagai tukang cuci piring. Okay. Jadi karena memang sangunya kurang lah dari pemerintah, maka malam hari saya bekerja di restoran. Kemudian subuh sudah mengantar koran. Itu pekerjaan mahasiswa, banyak mahasiswa begitulah karena untuk menutupi kekurangannya. Sampai saya lakukan sampai saya mendapat kesempatan menjadi pembantunya Mas Bambang Harimurti. Kepala Biro Tempo. Betul, beliau adalah kepala Biro Tempo di Washington dan saya ikut serta kemudian membantu menulis dan dari situ saya dapat juga tambahan uang bulanan, uang saku. Jadi betul sama Hasan satu rumah, satu permainan dan kita ngobrol dengan Hasan tuh ada sesuatu yang bikin gelak tawa. Jadi bilang, Bapak ini kok, dia manggil saya Bapak. Kok nyuci piring, kok ini segala macam, nggak takut apa nggak malu lah gitu ya. Jadi saya bilang kita ini nggak takut jatuh karena sudah paling rendah hidup kita gitu. Mau jatuh kemana lagi gitu. Itu obrolan yang sampai sekarang masih saya ingat dan Hasan adalah seorang yang tangguh dan dia menikah dengan seorang dosen orang Padang Bengkulu. Orang Padang ngajar di Bengkulu dan sekarang ngajar di Washington. Washington jadi, gitu. Kelihatannya keluarga itu nggak pulang. Sudah tahu kalau Aisyah anak tunggalnya Pak Hasan sudah menikah? Nggak tahu. Udah menikah. Kami masih tetap membangun hubungan. Oke. Karena saya begitu berkali-kali saya ke Washington itu pertemanan persaudaraan itu luar biasa gitu. Dan dia sangat-sangat hormat sama Chief Sudirman Said. Amin. Orang ini memang surfing ya. Jadi di sini banyak orang lah dan kami saya kebetulan bawa keluarga. Jadi keluarga saya juga sangat dekat sama dia. Jadi kalau setiap dia pulang pasti mampir ke rumah dan sampai akhirnya pulang terakhir tuh ketemu juga sebelum akhirnya beliau meninggal di jadi perjalanan antara di daerah Maros. Maros ya, antara perjalanan dari Parepare ke Maros. Iya. Ke Makassar gitu. Chief, waktu itu kuliah di Amerika ya? Iya, saya sekolah, saya kuliah. Gini, banyak orang yang pengen tahu Chief Sudirman Said itu tiba-tiba muncul di ruang elit pemerintah dalam hal ini menjadi menteri segala macam itu kan. Dari mana gerangan gitu kan? Wah, itu dia itu. Dulu kuliah di mana, Chief? Saya kuliah di George Washington University. Sebenarnya saya kuliahnya bisnis ya. Cuman mengambil programnya itu kayak double major gitu. Satu strategic management, satu lagi perilaku organisasi. Oke. Yang itu memang hobi memahami orang, leadership dan sebagainya gitu. Oke. Dan pulang ke Jakarta, saya langsung melompat saja. Jadi menteri. Jalannya panjang sebenarnya kan. Kalau jadi menteri saya juga tidak punya bayangan, tidak punya imajinasi lah. Saya sekolah di sana ketemu dengan banyak teman, termasuk banyak tokoh nasional yang datang ke Jakarta, yang datang ke Washington. Cari interaksinya unik karena setiap kali ada tamu rombongan besar kan embassy butuh sopir tembak tuh, sopir cadangan. Nah saya daftar. Jadi saya mengantarkan Pak Sarwono, mengantarkan Cak Nur, mengantarkan Pak Mar'i. Itu menjadi tempat di mana kita berinteraksi. Dan kebetulan saya juga tadi membantu Bambang Harimurti di Washington, Biro Washington.
kita bikinlah diskusi di situ. Aktivisme itu sebenarnya dari zaman kuliah dulu kan. Saya ikut senat segala macam. Jadi pulang-pulang kita terinspirasi untuk menggelorakan pemberantasan korupsi dengan membentuk MTI itu tahun 98. Masyarakat Transparansi Indonesia. Ya dari situlah ada civil society, kemudian persenggolan dengan politik segala macam. Pernah bergabung juga ke partnership ya? Saya menjadi bagian dari proses penulisan buku Babon. Penanggulangan korupsi. Yang itu proyeknya partnership, saya ikut menjadi bagian dari penulisan. Yang 4 seri itu? Betul. Oke, saya punya bukunya. Iya. Saya kayaknya ada di sini nih. Salah satu tulisan itu saya ikut membuatnya. Itu catatan korupsi dan perilaku korup di Indonesia yang paling komprehensif ya. Komprehensif gitu loh. Pendekatannya bagus. Ya. Saya itu merasa dekat dengan tamu saya ini karena istrinya itu temanku. Ya, sama-sama di SPA dulu. Oke, nah tibalah kemudian kita bekerja sama secara tidak langsung, Chief. Harus kita tampilkan itu, harus kita sampaikan itu. Jadi saya adalah pendukung pemerintah, anggota DPR dari fraksi Nasdem waktu itu. Tiba-tiba muncul kasus yang kemudian Anda mungkin dengar, masih ingat, Papa minta saham. Ini orangnya nih. Dan pada saat itu saya mendapat perintah langsung dari Pak Surya Paloh. Kan saya bukan anggota MKD waktu itu, Chief. Saya sibuk dengan yang lain, tiba-tiba diperintahkan datang segera ke MKD, pergantian pemain, masuk. Dan kemudian ributlah kita di situ. Saya mau buka-buka nih. Semua informasi, semua data, semua apa yang saya ucapkan di situ, kenapa sampai saya memahami problemnya, masalahnya, mendapatkan pasokan data dari beliau ini melalui Said Didu. Saya ingat Bang Akbar sangat vokal ya, sangat memberi ruang, dan saya terima kasih karena dengan itu ada semacam perimbangan lah. Kan hampir sebagian besar itu seperti ingin menyerang kan, dan Bang Akbar salah satu yang mengatakan ya dibuka saja, dan itu sampai dalam nyanyian dalam dibuatkan semacam gitu ya. Itu muncul sebagai satu, sampai sekarang masih banyak penontonnya itu. Ya, dalam kaitan itu, Chief, selain soal romantisme kita menyangkut itu, saya ingin masuk pada bagian yang substansial dari situ. Dan tampaknya kita ketemu pada bagian itu. Nilai tentang perlawanan kita yang menyangkut dengan oligark. Apa yang ingin Anda katakan menyangkut itu? Sebetulnya kan gini, saya tidak berpretensi sebagai pahlawan, tapi pada waktu saya diundang oleh Pak Jokowi untuk membicarakan kemungkinan penugasan, memang salah satu yang disebutkan secara jelas adalah beliau punya visi atau punya rencana menyelesaikan masalah mafia. Itu juga menjadi janji kampanye beliau. Bang Akbar salah satu tim transisi lah, itu pasti paham betul. Jadi ketika menemukan kasus seperti itu ya saya laporkan, dan saya menyampaikan suasananya begini, dan beliau juga merestui untuk menyampaikan itu kepada MKD supaya diurus dengan proper lah, kata beliau. Jadi tidak ada pretensi apa-apa, tapi memang kalau melihat background saya kan kira-kira gini. Sejak mahasiswa saya aktif di organisasi, kemudian ketika tadi lulus kuliah dari Amerika membentuk MTI, mendorong penanggulangan korupsi. Jadi kira-kira begini, kita tidak punya otoritas saja, kepingin melakukan perbaikan. Nah ketika otoritas di tangan kita, tentu saja kita gunakan untuk perbaikan. Dan perbaikan itu adalah tugas dari presiden. Gitu. Maka saya lakukan itu. Bahwa sesudah tindakan dilakukan ada konsekuensi, itu konsekuensi dari satu pilihan sikap saja. Dan saya menyadari itu bahwa akan ada pihak yang tersenggol, akan ada pihak. Tapi saya merasa menjalankan tugas negara. Dan setiap effort perbaikan di mana-mana pasti ada satu pushback, ada satu pukulan balik. Tergantung kalau, makanya pada waktu saya katakan pada Pak Presiden di awal-awal kan, Bapak, masalah energi itu sebetulnya bukan hal teknis, tapi soal kelurusan arah leadership negara mau kemana gitu. Karena teknis kita bisa nyari banyak orang lah, tapi begitu arahnya lurus, semua orang akan membantu kita gitu. Jadi gitu. Itukah yang membuat Anda dipecat sebagai menteri?
Saya nggak merasa begitu ya, walaupun ada beberapa teman yang menyebutnya sebagai ya bikin kontroversi segala macam. Tapi menurut saya sih sederhana saja. Secara normatif ya memang hak prerogatif presiden untuk mengganti mengangkat. Tapi saya merasa bahwa mungkin pemberi tugas atau pemberi amanat itu sudah tidak memerlukan saya, jadi ya selesai tugasnya begitu aja. Dan saya kembali pada hidup normal kan, tidak ada hal yang saya sesali atau saya protes atau saya marah, nggak ada. Dan saya sangat rileks ketika dinyatakan selesai tugas. Saya mengatakan terima kasih Pak Presiden telah diberi kesempatan bantu negara lewat Bapak dan Pak Wapres. Saya sudah melakukan yang terbaik dan kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Saya sesederhana itu jawaban saya ketika saya dinyatakan selesai. Mungkin bagi seorang Chief Sudirman Said sesimpel itu dan tampak memang Anda tidak terbebani diberhentikan lah ya gitu ya. Tetapi kan begini, orang jadi bingung pada saat itu menyangkut dengan penyikapan presiden. Kan tentu saja kita paham lah. Seorang Menteri ESDM bernama Sudirman Said mengambil sikap ini pastikan atas perintah tanda petik dari presiden. Soal mafia tambang dan segala macam gitu. Tetapi kenapa kemudian ketika Anda bersikap dan seperti apa yang kita pertarungkan di MKD dan pada saat itu kita berada pada pemahaman yang sama bahwa ini ada yang harus kita lakukan. Kenapa kemudian presiden bersikap seperti itu? Ya kita hanya bisa bertanya pada beliau ya, karena itu sekali lagi yang makanya disebut hak prerogatif. Tapi kita bisa mengerti karena lapangan itu ketika dibersihkan itu kan memang pasti ada pihak-pihak yang merasa keberatan. Dan bisa dimengerti pula karena pemain di sektor energi itu jumlahnya tidak banyak tapi kekuatannya cukup besar kan. Cukup besar. Jadi influence-nya juga besar. Nah sekarang influence mau datang dari mana itu kan tergantung siapa yang buka. Jadi saya bisa merasakan lah. Dan gini Bang, pada waktu saya jadi menteri, pada bulan pertama saya mengatakan pada seluruh pimpinan lah. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ini para eselon 1, 2, 3 itu, saya katakan saya ini disebut political appointee. Orang yang ditunjuk secara politik, artinya itu tergantung pada yang nunjuk. Jadi saya menyebutnya saya ini adalah temporary factor. Yang permanen adalah bapak-bapak. Karena itu gunakan saya untuk melakukan perbaikan di mana saya berada di sini. Dan saya tidak tahu mau berapa lama di sini. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 5 tahun. Saya kata. Dan kenyataannya berapa lama itu? 2 tahun ya? 23 bulan. 23 bulan. Jadi kesadaran itu ada dan karena itu ketika masih punya kesempatan bekerja ya kita bekerja maksimal gitu aja. Ada orang yang mengatakan Anda naif ketika mengambil penyikapan yang ekstrim itu. Saya bicara tentang terbongkarnya kasus itu ya. Meskipun ini kata beberapa analisis dan tampaknya layak untuk saya tanyakan kepada Pak SS di sini. Meskipun itu adalah perintah presiden baik secara langsung maupun tidak, tetapi kan pasti kebaca nih bahwa orang-orang yang akan merasa tertembak atau tergelitik dan atau terganggu dengan langkah-langkah itu, langkah-langkah Chief SS itu adalah bagian juga yang tampaknya juga cukup dekat dengan pusat kekuasaan gitu ya. Anda tidak mempertimbangkan dampak dari keputusan Anda itu? Suasana pada waktu awal pemerintahan kan suasana reform ya. Dan banyak sekali tokoh-tokoh atau teman-teman yang punya reputasi untuk menjaga good governance segala macam masuk dalam pemerintahan. Jadi itu suasananya. Nah yang kedua gini, nanti bertemu antara otoritas sama idealisme gitu. Kira-kira beginilah, ada 2 orang yang dari waktu ke waktu disebut sebagai untouchable, lolos dari segala macam persoalan hukum. Yang itu semua orang juga tahu dan mereka unhappy, tidak happy dengan itu. Jadi ketika ketemu, saya kira kita tidak perlu bahas siapa orang itu. Ketika ketemu dalam satu kasus, saya merasa bangsa ini sedang ditolong Tuhan. Itu saya, mental model saya. Karena kalau ini kita bisa selesaikan, kita tidak sedang menghabisi nasib mereka, tidak. Tapi ingin membawa mereka bekerja, berbisnis
dengan lebih proper gitu. Oke. Jadi saya tidak merasa punya personal affair dengan orang-orang itu. Tapi negara berkewajiban meluruskan jalannya aturan. Kemudian sesudah itu biarkan semua bermain sesuai dengan aturan itu. Jadi apakah itu naif? Saya nggak tahu. Tapi kalau seorang aktivis masuk ke dalam kekuasaan, kemudian tidak menggunakan idealismenya untuk melakukan perbaikan, itu kalau kata Cak Nur itu batal wudhu gitu. Jadi nggak ada purpose-nya. Okay. What is your activism? Okay, gitu. Kan okay. kan begitu. Jadi kemudian kalau ditanya apakah tahu konsekuensinya, tahu persis. Apakah itu berarti menantang melawan arus? Enggak juga. Itu hanya kita diberi kesempatan oleh Tuhan, oleh negara melakukan sesuatu dan duit. Dan konsekuensinya ya kita urus belakangan gitu. Dan ternyata kan ya baik-baik aja lah, nggak ada. Ya, tapi gini Chief, saya membayangkan waktu itu Anda mengambil sikap atau penyikapan yang sedikit agak maju, khususnya dalam hal berbicara dengan presiden, bahkan pada titik terakhir Anda sebagai menteri itu, setidaknya meyakinkan presiden bahwa ini bisa merugikan beliau secara politik dan juga merugikan bangsa ini, sebab yang saya lakukan ini adalah bla 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 bla. Seperti itu kira-kira. Kenapa tidak atau Anda melakukannya? Setiap tahapan tidak mungkin saya lakukan tanpa konsultasi dengan Pak Presiden. Oke. Jadi ketika itu ditemukan, kemudian harus bagaimana? Apakah urusannya dengan KPK, polisi atau MKD, itu semuanya keputusan bersama gitu. Bahkan perkembangan di MKD memang sempat membuat beliau risau karena jadi ramai sekali kan. Tapi saya jelaskan, Pak, ini publik di belakang kita dan insya Allah sih kalau kita jalankan dengan baik, kita akan mendapat kemenangan. Kemenangan dalam artian apa yang kita adukan tuh terbukti memang materialize, dan saya kira keputusan MKD kan sudah mengatakan itu kan, bahwa ada masalah, karena itu kemudian sempat ada mau disanksi tapi yang bersangkutan mundur. Dan di dalam konteks penegakan hukum itu adalah jalan sangat lebar bagi pihak lain, dalam hal ini KPK barangkali, karena environment-nya kan jadi terbuka gitu. Seperti itu. Ya, saya memasukkan kisah ini dalam memori politik saya dan juga di buku yang sudah saya siapkan. Belum saya terbitkan, Chief. Oke. Bukan sekarang. Bahwa salah satu, kalau mau disebut pencapaian, ya pencapaian lah. Tapi saya rasa itu layak disebut itu. Bagaimana saya bekerja sebagai anggota DPR. Pada saat itu saya mendapat tugas yang endilala ditugaskan itu sesuai dengan apa yang harus saya lakukan atas nama kehormatan DPR dan kehormatan saya sebagai wakil rakyat. Dan kita bertemu di situ. Tentu saja saya menerima risikonya juga. Tapi ya sudahlah. Saya katakan bahwa itu salah satu catatan yang menarik ya, Chief ya. Oke. Chief, saya mohon maaf, harus berbicara tentang apa yang saya katakan tadi pada bagian depan. Orang memahami Anda itu sekarang sebagai salah satu penasehat atau teman dekat lah dari Mas Anies Baswedan. Teman saya juga sebenarnya gitu kan, kira-kira gitu. Bahkan jauh sebelumnya, jauh sebelum ribut-ribut yang diakibatkan dari dua tayangan di podcast saya ini. Di tempat ini. Itu sejak dari 2017. Saya mau bertanya langsung supaya tidak terlalu bertele-tele. Saya minum dulu ya. Iya. Jadi serius ini ceritanya. Yang pertama itu menyangkut dengan, karena harus kita pilih nih. Ada dua narasumber meskipun senafas, tapi tampaknya ada berbeda penyikapan dari efeknya. Pertama itu dengan Pak Sandiaga Uno. Mengatakan bahwa ada perjanjian kekuasaan, kita sebut seperti itulah, antara Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan. Yang sebenarnya potongan-potongan videonya itu, terutama dari, kalau nggak salah dari Nana ya, di Mata Najwa itu kan mengatakan, kalau saya tahu Pak Prabowo akan jadi presiden dan saya tidak akan maju karena saya paham itu segala macam. Saya tidak akan jadi penghalang. Iya, jadi penghalang. Pertanyaannya itu sebenarnya perjanjiannya itu apa, Chief? Kita mulai dari situ dulu. Iya, saya kira ini baik ya. Ya
bahasa agamanya tabayun lah. Tabayun. Dan kita semua respect pada pandangan Mas Andi, pandangan Bang Erwin, semuanya lah. Tentu masing-masing punya perspektif. Tapi izinkan saya menjelaskan yang saya tahu kan. Iya. Jadi saya itu kan pada waktu Pilpres 2019 saya membantu Pak Prabowo. Alasannya sepele, bukan sepele. Alasannya clear lah bahwa karena nomor satu memang saya ingin ada dalam pihak yang mendorong perubahan dan tidak ada kandidat lain. Yang kedua, pada waktu saya menjadi cagup di Jawa Tengah yang menyokong adalah Partai Gerindra dan PKS. Jadi ketika partai penyokong saya punya hajat, tentu saya membantu. Nah dalam proses membantu itu ada upaya atau ada inisiatif untuk mengajak Pak Anies sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Pada 2019. Dan saya hitung diskusi ada 7 kali mengenai ini. Ya kira-kira saya berusaha meyakinkan beliau, Pak Anies, bahwa Pak Prabowo akan baik kalau dibantu atau didampingi oleh Pak Anies. Saya sebut 7 kali karena memang dari mulai diskusi sambil lalu, diskusi serius mengenai bab itu, sampai diskusi agak keras lah. Kerasnya itu kurang lebih saya ingin mengatakan kan Anda dibantu pada waktu pilgub. Mengapa tidak sebaliknya sekarang membantu beliau? Jawabannya konsisten bahwa bukankah kita kemarin-kemarin mengkritik Pak Jokowi yang belum lama menjadi gubernur, ditinggal kemudian jadi capres kan, gitu kan? Jadi saya ingin konsisten, kata Pak Anies. Kata Mas Anies, pengen menyelesaikan tugas 5 tahun sesuai mandat dan tidak nengok kemana-mana gitu. Jawaban itu yang membuat saya akhirnya mundur, ya sudah, memang tidak. Karena itu kemudian kan jalan keluarnya ke Sandi kan, itu. Nah, kemudian orang mengatakan ada perjanjian. Saya tidak ngerti konteks di mana karena Mas Anies itu tidak sama sekali tertarik untuk ikut dalam kontestasi. Jawaban di mata Najwa itu kurang lebih konteksnya begini. Dia kan di samping didekati atau diminta oleh kalangan Gerindra untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, juga didekati oleh sejumlah partai untuk maju sendiri. Jadi waktu itu kira-kira ada poros ketiga lah. Jawabannya sama. Saya tidak elok meninggalkan tugas ini. Nah karena itu ketika dia wawancara di mata Najwa, dia mengatakan, saya akan selesaikan tugas saya. Di samping saya juga tidak ingin menjadi penghalang Pak Prabowo. Kalau pada tadi kan konteksnya jadi wakilnya kan, sekarang jadi calon presiden. Itu juga dia tidak mau. Jadi saya tidak pernah dengar ada perjanjian apapun terhadap itu karena yang saya tahu tidak ada minatnya dari Pak Anies untuk maju dalam kontestasi presiden di 2019. Pada konteks 2019. Betul. Jadi jawaban kepada Nana juga waktu itu konteksnya adalah di tahun 2019. Tapi tidak berarti seterusnya dia akan begitu kan. Bahkan saya ingin jelaskan dalam konteks sekarang. Sebetulnya dia berencana, saya tidak tahu sudah dikerjakan atau belum. Setelah selesai gubernur dia akan menemui Pak Prabowo dan PKS untuk melaporkan bahwa tugas selesai. Dan karena itu kurang lebih saya bebas melakukan apa saja kan karena tugas selesai. Tapi itu kelihatannya belum sempat terjadi karena kita tahu pengumuman calon dari Nasdem juga agak tiba-tiba kan. Bahkan sebelum Mas Anies menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur. Lantas apa kira-kira yang kita bisa pahami dan pikirkan menyangkut dengan pertanyaannya Pak Sandiaga Uno di tempat saya ini, menyangkut soal itu, Chief? Karena tampaknya agak detilkan penjelasannya Pak Sandi di sini. Saya yakin Chief saya sudah menonton itu. Ya, saya mohon maaf sekali lagi bahwa saya sudah berusaha mengundang Fadlison ke sini karena sebenarnya saya sudah mendapat jawaban dari sahabat kita Fadli mengatakan ya benar ada saya yang menterapnya seperti penjelasan Sandi di sini. Bahkan Fadlison mengatakan materai yang dipakai untuk menempelkan di situ berasal dari air ludah saya gitu kan. Gitu. So kembali pada yang tadi, apa yang kita bisa pahami dan pikirkan dari pernyataan Pak Sandi itu? Menurut saya daripada kita menebak-nebak ya, lebih baik memang yang punya dokumen itu dikeluarkan saja ke publik.
kalau itu merupakan sesuatu yang sifatnya kewajiban yang real gitu, biarkan yang punya kewajiban menyelesaikannya kan. Kalau itu hanya merupakan perjanjian yang punya konteks satu ketika, ya konteks itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi saya sih berharap apakah itu Bang Fadli, apakah itu Bang Dasko katanya menyimpan juga, keluarkan saja ke publik, jelaskan pada masyarakat. Sebagaimana hari ini kita menjelaskan isi dokumen perjanjian utang piutang yang mungkin sebenarnya akan ditanyakan itu. Betul. Jadi kalau itu dijelaskan clear. Yang saya khawatir itu begini sebetulnya. Mudah-mudahan tidak lah. Saya sejak ya kira-kira 6 bulan lalu lah membantu proses ini, proses pembentukan koalisi, proses mengantarkan Pak Anies dalam kandidensi pencalonan. Memang suasana dihambat, suasana ingin digagalkan itu, ada yang ingin menggagalkan itu terasa betul. Nah, saya punya harapan mudah-mudahan interviewnya Pak Sandi atau statementnya ataupun Pak Heru itu karena sama-sama sahabat tidak dalam konteks itu. Karena politik kan punya publik ya, bukan punya pribadi gitu. Jadi kalau punya publik ya mari kita berlomba untuk memberi layanan terbaik pada publik, bukan mempertajam hubungan antar pribadi gitu. Saya akan mengelaborasi itu tadi nanti pada bagian-bagian akhir karena menurut saya kita harus mengkelirkan ini. Yeah. Saya punya beberapa catatan yang mudah-mudahan menjawab kehausan publik tentang informasi tentang ini, Cip. Yeah. Saya masih mau kembali pada yang tadi. Apakah kemudian kita bisa mengartikan bahwa dalam benak seorang Mas Anies Rashid Baswedan, sahabat kita, dalam konteks perjanjian politik itu tadi bahwa memang ada kesepakatan tapi hanya untuk Pilpres 2019 dengan penjelasan seperti yang Anda sampaikan tadi? Pertama gini, kita mesti kembali kepada konteks Pilkada 2017. Saya tidak punya pandangan atau tidak punya keyakinan bahwa Mas Anies itu punya rencana menjadi capres gubernur pada waktu itu. Oke. Karena selesai tugas di menteri bareng-bareng lulusnya gitu. Itu beliau berencana mau postdoktoral. Jadi postgraduate di Amerika, balik ke sana kemudian mengajar dan sebagainya. Itu yang direncanakan atau bekerja untuk satu riset. Tapi tiba-tiba sejumlah partai kan mendekati beliau ya. Dan beliau kayak didorong untuk menjalankan satu peran yang sebetulnya dia tidak punya perangkat cukup. Dalam hal ini modal logistik. Jadi saya tidak membayangkan bahwa dia itu berusaha demikian rupa berjanji ini itu supaya dapat menjadi calon gubernur. Buktinya apa? Saya ingat malam Jumat besoknya itu adalah pendaftaran terakhir. Sebagai cagup? Iya. Oke. Kamis malam jam 9:30 malam kita selesai makan malam bertiga dengan Pak Aksa di Grand Melia tuh. Kita menyimpulkan ini bukan our game lah. Kenapa? Karena Pak Anies ditawarkan hanya menjadi cagup yang kira-kira sayang tidak punya impact lah. Yang kedua mesti menyediakan uang gitu. Oke. Jadi udah selesai, itu bukan urusan kita. Salaman kita selesai. Jam 9:30 bubar. Nah sampai terjadi perkembangan pada 12:30 pagi. Saya ditelepon lagi oleh teman-teman itu. Ada perkembangan baru nih kelihatannya. Gerindra dan PKS membuka diri bagi Anies untuk menjadi calon gubernur. Nah, saya mau kaitkan dengan yang barusan ditanyakan bahwa saya tidak membayangkan dia itu bertukar-tukar dengan sesuatu yang sifatnya janji lah. Karena dia berangkat ke dalam proses pencalonan itu sebagai orang yang dibebani sebetulnya gitu. Bukan membayangkan sesuatu yang sifatnya ada benefit macam-macam gitu. Itu pemahaman saya gitu. Iya, tapi itu mohon maaf. Saya harus membuat pertanyaan yang agak straight to the point di sini sebab ada banyak pihak yang bertanya soal itu. Iya. Sekali lagi mohon maaf. Dengan seluruh rasa hormat saya kepada Chief SS. Apakah pemahaman tadi itu setidaknya di benak Mas Anies yang saya yakin Chief SS itu sangat memahami pula bagaimana alam berpikirnya seorang Anies Rashid Baswedan, kesepakatan itu hanya untuk Pilpres 2019. Tidak lebih dari situ.
Pertama saya nggak tahu ada kesepakatannya. Oke. Tapi kalau yang jadi patokan adalah wawancara di programnya Nana Mata Najwa itu sudah jelas konteksnya 2019. Dan saya tanyakan berkali-kali. Oke. Begitupun cerita mengenai rencana beliau setelah selesai gubernur akan ketemu dengan dua partai yang pengusungnya dengan melaporkan bahwa saya sudah selesai dan I'm free to do anything gitu. Dan itu kan artinya menyatakan bahwa sekarang saya mau bersiap-siap untuk tugas berikutnya. Dalam hal ini menyiapkan diri menjadi kandidat presiden kan. Ada juga pertanyaan begini yang menurut saya nggak apa-apa lah saya tanyakan. Misalnya seperti ini, tidakkah Pak Anies perlu untuk kulon nuwun kepada Pak Prabowo? Ini menyangkut dengan posisi sebagai capres ya. Ketika mendapatkan tawaran ya dari Nasdem. Saya sedang mencoba untuk memberikan permakluman bagaimana gerak cepatnya Nasdem untuk mencalonkan itu. Karena ada peristiwa yang tidak biasa ya. Tidak biasa. Tetapi kemudian tidakkah terpikirkan di masa itu di Mas Anies untuk berbicara dengan Pak Prabowo? Idealnya mungkin begitu ya secara tata cara lah. Tapi tadi pertama suasananya hektik sekali. Di satu sisi dia harus menyelesaikan termnya pada tanggal berapa? 20 sekian Oktober ya, pertengahan Oktober. Tapi sisi lain dia sudah memasuki satu fase baru menjadi bakal calon presiden satu partai. Yang itu juga penuh dengan pressure kan sebetulnya. Tapi menurut saya sih kulon nuwun itu bukan tidak dilakukan. Karena saya juga tahu lah beberapa kali ketemu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan gitu ya, untuk membicarakan soal kemungkinan-kemungkinan juga. Begitupun ketemu dengan teman-teman PKS juga sama. Jadi kepada para pihak memang tidak secara khusus setelah itu, tapi rasanya komunikasi itu ada. Ya, itu yang saya bisa jelaskan. Dan saya bisa memahami ya tanggal-tanggal 3 Oktober menuju kepada akhir masa jabatan itu barangkali masa paling berat lah, karena orang mau menyelesaikan tugas itu kan dari mulai aspek dokumentasi, aspek menyelesaikan masalah-masalah legal sampai pada upacara bertemu dengan konstituen segala macam. Satu sisi dia harus, dan jangan lupa bahwa waktu itu hari-hari itu Kuningan sangat menekan ya. Artinya bolak-balik diberitakan bahwa akan ditetapkan sebagai tersangka segala macam. Dalam hal Formula E. Formula E. Itu ya saya tidak mendefend beliau berlebihan, tapi menurut saya memang waktu menjadi komoditi yang sangat mahal ketika itu. Oke. Saya pindah ke poin kedua tentang 50 miliar seperti yang diungkapkan Chief Erwin Aksa gitu ya. Lagi-lagi seperti tadi yang saya sudah ungkapkan Chief. Sebenarnya apa yang terjadi? Seperti apa situasinya? Dan kenapa seperti ini? Sepemahaman saya ada dua kelompok perjanjian ya dalam urusan uang itu. Satu, perjanjian untuk berbagi beban biaya pemenangan. Itu wajar lah. Saya juga melakukan dengan Mbak Ida waktu Cagup Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Yang baru saja kemarin saya tanya, apa reaksimu ketika suruh diminta tanda tangan berbagi beban itu? Ya saya bertanya kepada yang hadir. Mas Chief SS bertanya ke Mas Anies. Ya. Oke. Setelah tayangan dari sini. Betul. Oke. Beliau katakan, ya saya bertanya pada yang hadir, ini saya mesti tanda tangan apa? Saya nggak punya uang, aset saja saya nggak sampai 10 miliar, ya. Bahkan rumahnya masih nyicil kira-kira gitu lah. Tapi beberapa yang hadir mengatakan sudah tanda tangan saja, yang penting ada formal. Nanti kita cari sama-sama. Kira-kira ada lah attitude beberapa orang yang pokoknya kita jamin nanti kita cari bareng-bareng lah. Gitu. Saya kira dalam perjuangan pilkada yang atau pemilu biasa begitulah, beberapa teman penyokong mengatakan akan mensupport itu. Itu satu. Dan yang kedua adalah perjanjian. Nah, ketika ini dijalankan, pertama ternyata para penjamin itu tidak juga kunjung menunaikan janjinya atau komitmennya kan. Sehingga sementara lapangan sudah rame kan.
perlu membiayai kumpul-kumpul, membiayai orang turun ke lapangan, makin hari makin dekat membiayai penggalangan sampai akhirnya saksi kan. Jadi saya termasuk yang mengusulkan pada Pak Anies, Mas, kan nggak ada jalan lain, ini nggak mungkin mundur kan. Jadi kita teken surat utang aja pada Pak Sandi gitu. Diminta Sandi membiayai semua lah dulu keseluruhan. Kemudian hitung-hitung akhirnya ketemulah surat pernyataan berutang itu. Jadi itu 2 perjanjian, tetapi oleh mereka berdua, kalau tidak salah difasilitasi lawyernya Pak Sandi, namanya Pak Rikrik, disebut oleh Pak Erwin juga kan. Ya itu dibuat perjanjian bahwa Sandi berutang, Anies berutang kepada Sandi untuk biaya pemenangan pilkada. Kemudian 2 klausul terakhir itu saya ingat. Pertama, apabila dalam pilkada ini tidak berhasil memenangkan, maka dia akan bertanggung jawab untuk mengembalikan dengan berkonsultasi dengan para sponsor itu. Gitu. Yang paling ujung, tapi apabila berhasil menang, maka utang piutang ini selesai. Jadi tidak ada lagi utang piutang, dianggap lunas. Saya termasuk yang ikut memproses pernyataan selesai itu. Jadi diharapkan ada tanda tangan dari Pak Sandi, tapi itu nggak terjadi karena terjadi gentleman agreement lah, sudahlah kita selesaikan ini begini. Dan itu dilakukan karena saya kan ikut ini kan dua pihak yang masing-masing sudah jadi, sudah jadi karakter yang masing-masing kuat lah gitu. Okay. Jadi tidak mudah itu untuk membuat blending sebagai gubernur dan wakil gubernur. Nah saya termasuk yang ikut memfasilitasi diskusi berdua lah. Termasuk diantaranya saya diminta oleh Pak Anies untuk menyelesaikan itu. Jadi by definition sudah selesai ketika pilkada itu menang gitu. Saya ingin memastikan sebenarnya, ini jawaban yang bagus. Terima kasih Chief telah menjelaskan kepada kita di sini. Tapi saya ingin memastikan dulu. Saya dengar ada 2 perjanjian. Pertama perjanjian pembiayaan resmi, 70-30. Yeah. Saya dapat informasinya, pihak Anies akan menanggung 70% dari total biaya. Dari total biaya. Yeah. Pak Sandi 30%. Yeah. 70%-nya ini pada akhirnya kemudian ditalangi oleh Pak Aksa. Sempat dikatakan pokoknya kita cari sama-sama lah. Jadi cari sama-sama. Itu dipersepsikan sebagai jaminan dari jaminan. Pak, ya. Termasuk uang saksi yang semuanya dari pihaknya Pak Erwin gitu ya. Kita tidak ingin menyebut personil, tapi kan kira-kira beliau-beliau ini kan juga ikut terlibat dalam usaha pemenangan Anies ya. Oke. Ya. Nah, itu untuk dana kampanye resmi, ya kan gitu. Tapi yang 50 ini apa? Saya tidak paham nih, karena dari informasi yang saya dapatkan, yang 50 miliar yang kemudian jadi viral itu, ternyata itu bukan bagian dari ini. Saya ingin mendapat penjelasan itu. Sebetulnya sederhana sekali. Katakanlah tadi kan 30-70 kan. Ya. Anies ternyata tidak bisa menyediakan 70. Oke. Sehingga ketika terjadi kebutuhan lapangan real, dia balik kepada Mas Sandi. Tolong pinjamin saya untuk memenuhi sebagian ini. Gitu. Jadi memang ginilah. Mas Anies itu pulang dari Amerika sebagai scholar, bekerja di lembaga riset, tentu uangnya juga terbatas. Kita tahu. Jadi rektor, ya kan? Ya. Jadi rektor membantu Pak Jokowi dalam proses kampanye, kemudian ditarik menjadi menteri. Okay. Menteri juga kita tahu. Saya pernah jadi menteri. Berapa penghasilan itu? Jadi memang tidak bisa dibayangkan. Terus saya tidak membayangkan bahwa Mas Anies itu punya tabungan, punya apa? Mungkin punya saudara, tapi kan tidak wajar juga kalau kemudian dia masuk ke dalam publik kontestasi gitu, tapi kemudian merepotkan keluarganya juga nggak mungkin. Jadi memang betul-betul masuk ke dalam arena itu dengan modal yang boleh dibilang hanya isi kepala dan hati lah, idealisme semata-mata gitu. Jadi gimana kemudian kita harus memahami yang 50 miliar itu? Seperti tadi penjelasannya. Iya, ya? Jadi itu bagian dari yang mesti dipenuhi, tapi dia juga nggak punya, akhirnya minjem kepada, kayak misalnya kita janjian nih, yuk separuh-separuh nih modal gitu.
dalam perjalanan saya nggak punya juga. Jadi Bang, tolong. Kalau saja itu usaha, itu sebenarnya kan ada delusi kan. Terdelusi. Terdelusi kan. Saham yang kan, terdelusi. Iya, tapi kan itu ini kan bukan usaha bisnis. Jadi ini perjuangan. Jadi makanya tadi dalam klausulnya sudah kalau menang ya dianggap selesai gitu. Tidak fair saya bertanya kepada Chief SS. Karena pertanyaannya ditujukan kepada Mas Anies. Sekaligus saya ingin menyampaikan informasi kepada para penonton. Saya sudah mengundang Mas Anies, kalau saya tidak salah catatan saya 7 kali. Itu kalau nomornya benar ya. Tapi mungkin tampaknya Pak Anies sibuk, sahabat saya ini sibuk. Kami sama-sama di tim transisi dulu. Ada pertanyaan begini. Ada pihak yang tidak nyaman dengan penyikapan Pak Anies menyangkut soal ini. Maka ini gara-gara begini, katanya ada ditawarkan kepada beliau pembagian kewenangan. Oh. Apa tugasnya gubernur, apa tugasnya wakil gubernur. Iya. Tetapi itu setelah dinyatakan menang. Konon kabarnya Mas Anies menolak. Yang kemudian muncullah bahasa, ya sudah kalau begitu lu kembaliin ini, duit ini yang 50 miliar ini. Seperti itu Kak Chief? Saya nggak pernah dengar soal. Saya pernah mendengar bahwa ada diskusi mengenai pembagian kewenangan tertulis. Dan sikapnya Mas Anies memang ini sesuatu yang tidak lazim. Karena bagaimana tanggung jawabnya kan kepada gubernur. Yang ada kan surat keputusan gubernur, peraturan gubernur gitu. Di mana-mana yang namanya nomor 2 ya memang menjadi pembantu gitu. Itu saya juga mendukung sikap seperti itu. Yang diperlukan adalah saling pengertian saja bagaimana caranya berbagi peran secara secara natural begitu. Tapi kemudian dikaitkan dengan itu saya nggak tahu. Saya tidak pernah mendengar itu. Kita ada foto kan menyangkut dengan pada saat perjanjian itu ya, coba tampilin. Nah, ini fotonya nih. Oh, oke. Jadi Mas Erwin di sebelah kiri, Mas Andi di setelah itu. Oh, ini tanda tangan perjanjian. Yes. Oke. Dan kemudian Mas Rosan gitu ya. Iya. Waktu sebelum jadi dubes di Amerika. Ini orang-orang besar semua nih ya. Oke, saya kembali ke yang tadi. Tentu saja saya yakin, tentu saja Sandi, setidaknya apa yang saya pahami tentang pembagian kewenangan yang terjadi di banyak tempat hari ini. Apa masalahnya Mas Anies itu berbagi kewenangan? Tetap saja kan nanti keputusannya di gubernur. Tapi tidak karena berjuang bersama, termasuk dalam hal risiko pembiayaan. Kenapa Mas Anies tidak memilih untuk share kewenangan? Saya kira mereka mendiskusikannya ya. Cuman membuat perjanjian itu sesuatu yang mungkin terlalu mengikat gitu. Oh, oke. Jadi dan itu tidak lazim karena kan kembali bahwa tanggung jawabnya adalah ujungnya adalah gubernur gitu. Jadi kita juga mendengar cerita dulu kan Pak JK dan SBY juga punya perjanjian. Tapi juga tidak sepenuhnya dilaksanakan karena memang dalam praktek yang namanya, dan ini wisdomnya dari Pak JK. Saya ini 2 kali jadi orang nomor 2 gitu. Nomor 2 yang nomor 2 gitu. Itu sesuatu yang, atau saya mendengar dari Pak Sabri Samsudin yang lama jadi wakil Menhan. Beliau mengatakan saya tidak ingin gagal jadi orang nomor 2. Maksudnya gimana Pak? Ya pokoknya nomor 2 ya harus tahu bahwa dia nomor 2 gitu. Nah itu yang mungkin dicoba disepakati lah itu yang satunya barangkali Pak Sandi butuh ketegasan lewat perjanjian tertulis. Satunya mengatakan ini kalau begini terlalu mengikat. Repot. Tapi Chief, Anda tidak tahu kalau ternyata usulan agar kemudian ada pembagian kewenangan antara gubernur dan wakil gubernur terpilih, dalam hal ini Pak Anies dengan Pak Sandi, itu atas usulan Pak JK? Saya nggak tahu. Saya mendengarkan cerita itu. Nggak tahu. Oke. Karena kita sudah menyebut beberapa nama nih. Saya akhirnya harus bertanya, Chief. Anda kan berada di situ. Ada apa antara teman-teman di sekitar Pak Anies, bahkan sejak mengusung beliau sebagai gubernur DKI Jakarta? Tadi saya agak kaget mendengarkan Chief SS mengatakan semoga saja Pak Sandi dan Pak Erwin bukan bagian dari orang-orang yang atau rencana atau agenda untuk mencederai Pak Anies secara politik. Tapi apa yang terjadi, Chief? Saya nggak tahu ya gini ya, orang kecewa pada orang itu namanya manusia, wajar lah. Cuman dalam urusan ini saya mencoba, ini pribadi saya mencoba sangat
keras untuk membedakan antara hubungan pribadi kita masing-masing dengan urusan publik. Dan bagi saya berpolitik itu public service. Oke. Jadi sederhana saja di antara, kalau misalnya kita memang sekarang saya berpendirian, saya pengen ikut mendorong perubahan. Dan di antara calon-calon yang ada, memang yang berpotensi menurut saya pandangan saya dari segi pendidikan, background, organisasi, perjalanan, sikap selama ini terhadap masalah-masalah kebangsaan, ya Anies yang saya pilih. Dan apakah saya tidak punya kekecewaan pribadi? Ada juga, ada beberapa hubungan-hubungan yang saya sebenarnya merasa tidak nyaman. Tapi kita tidak bicara Pak Anies sebagai pribadi, tapi dia adalah seorang tokoh yang diharapkan publik, ya sudah kita bantu. Jadi teman-teman juga mungkin ada yang punya, tadi misalnya apakah sekedar WA-nya nggak dibalas, itu jadi cerita lah. Tapi yang harus saya bicara pada saya sendiri, yang harus disadari adalah memang sebagai gubernur kesibukannya tidak bisa dibandingkan dengan pribadi saya kan. Saya yang bukan pejabat publik. Jadi kita terima sebagai satu masalah pribadi, kita singkirkan, kita sisihkan begitu. Tapi begitu sampai pada urusan publik, ya sudah, kita bicara public interest saja gitu. Dan saya juga berusaha mengajak teman-teman yang dulu sama-sama lah pada waktu ngusung beliau di 17 maupun urusan lain, untuk ayo kita menata barisan lah gitu. Karena saya sih yakin sekali kalau teman-teman aktivis, teman-teman yang punya concern pada negara ini juga kepengin ada perbaikan. Oh ya. Jadi itu harapan saya. Jadi makanya orang-orang baik seperti Mas Andi, Mas Arifin itu ya barangkali kemarin ada spontanitas, tapi menurut saya harus sudah mulai harus saling memahami lagi lah gitu. Ya, tentu saja pikiran kita seperti itu, Chief. Saya bertanya seperti ini karena sejujurnya saya paham bagaimana pertemanan dan relasi baik personal maupun politik di antara teman-teman ya. Dalam hal ini Chief SS juga ada di situ. Maka kemudian ketika terjadi seperti ini, saya menjadi tidak heran ketika muncul bahasa yang sangat tidak menyenangkan. Salah satunya mengatakan Mas Anies Rashid Baswedan itu rawan komitmen. Kita bisa lihat hari ini dari penyikapannya, tidak lagi menganggap teman-teman lamanya yang bersama dengan dia pada saat naik sebagai gubernur, dan sekarang malah ditenteng-tenteng oleh Nasdem dan Surya Paloh kemana-mana. Dan itu mungkin saja pikiran mengatakan, oh kenapa kita ditinggal? Apakah berlebihan pikiran ini? Saya nggak bisa mewakili teman-teman, tapi menurut saya tiap orang punya sejarah tumbuh. Okay. Saya yang bukan siapa-siapa, dalam perjalanan saya juga mungkin banyak orang kecewa gitu. Kan gitu kan? Iya. Apalagi orang seperti Mas Anies yang secara ketokohan memang cukup terpandang. Perjalanannya itu pasti tidak mudah gitu. Nah, sekarang pribadi kita mau apa? Kalau kita betul-betul membedakan antara personal resentment dengan public service, ya sudah saya sisihkan urusan pribadi saya sebagai sesuatu yang ditaruh di rumah. Tapi kemudian dalam urusan publik kita pilih yang di antara yang ada gitu, yang memang hari ini saya memilih mendukung Pak Anies. Telanjur tempat saya ini menjadi tempat orang berbicara dan tidak ada dipotong ini sini, Chief. Makanya saya itu bertanya itu sangat-sangat menjaga betul aura diskusi kita agar kemudian seluruh makna yang terlontar dari meja saya ini, tempat kita berdiskusi itu bisa dicerna secara logika dan hati. Maka saya harus bertanya juga, saya harus fair di tempat ini. Apakah kekecewaan para pihak itu terhadap Mas Anies itu ini menyangkut dengan bisnis selama beliau menjadi gubernur di DKI? Enggak tahu, karena kan saya tidak terlibat di dalam pemerintahan ya. Saya membantu Pak Anies ketika kampanye selesai, saya memimpin tim, namanya tim sinkronisasi, semacam tim transisinya Bang Akbar. Selesai itu saya selesai dan baru ikut terlibat dalam urusan DKI ketika saya diminta menjadi komisaris utama di Food Station. Terus 2 tahun kemudian saya dipindahkan ke Transjakarta.
Jadi selesai presiden pindah. Jadi itu aja. Jadi saya nggak tahu dinamika di dalam DKI selama ini. Kemudian saya mulai bekerja bersama lagi ya ketika persiapan Pilpres. Jadi nggak tahu, mungkin ada teman lain yang lebih tahu soal itu. Oke. Kita menuju ke akhir-akhir diskusi kita yang berat juga ini. Apa itu menyangkut dengan posisi Mas Anies sekarang sebagai capres, melihat atau berada dalam dialektika komunikasi politik partai-partai pendukung dia. Iya. Ada banyak orang yang menerjemahkan sikap Surya Paloh dan atau Nasdem dalam hal ini. Salah satunya kami di sini setelah melihat ada rangkaiannya, terjadi insiden komunikasi politik di acara Partai Golkar antara Jokowi dengan Pak Surya, kemudian Pak Surya lebih dulu meninggalkan Indonesia. sebuah kegiatan rutin beliau yang biasanya berangkat antara tanggal 16 atau 17 Desember itu berangkat November. Ini gitu orang ya. dalam tahu persis, orang dalam tahu persis. Ya, orang mengatakan bahwa menghindari pernikahannya Kaisang, putra presiden, kemudian ada pertemuan di London dengan Pak Luhut tanggal 13 Desember yang kemudian Peter Gonta bersikap di Instagram, pulang ke Jakarta, elit Partai Nasdem datang ke Gerindra, ya kan? Orang jadi bertanya apa urusannya? Gerindra memiliki calon presiden sendiri, dalam hal ini Pak Prabowo, dan beberapa hari kemudian Pak Surya datang ke Golkar. Saya kebetulan melihat rekaman video di dalam HP-nya Mas Erwin Aksa yang saya sampaikan pada saat beliau di sini. Di situ ada pernyataan Pak Surya. Saya tidak perlu mengungkapkan di sini, tapi inilah logika yang saya bangun. Kemudian berikutnya ada pertemuan lagi dengan Pak Luhut. Reshuffle tidak jadi, setidaknya sampai hari ini. Belum terjadi ya. Semua ini kemudian kami ramu dengan kepala dan logika politik kita, Chief. Iya. Apakah posisi Pak Anies masih bersama dengan Nasdem setidaknya? Iya, kan informasi itu kan netral ya. Oke. Menerjemahkannya tergantung kita mau apa kan gitu. Iya. Saya kebetulan ada dalam posisi yang kepengen koalisi ini terbentuk resmi, sukses kemudian diumumkan pada publik, terus jadilah Anies sebagai calon presiden resmi gitu. Nah, karena saya dalam posisi itu, maka seluruh informasi saya tafsirkan bahwa arah ke situ tidak terganggu sama sekali. Bahkan saya sendiri ya dalam guyon-guyon dengan tim kecil itu, ya kalau nggak sulit namanya bukan berjuang kan. Iya. Itu setuju. Kalau mau gampang-gampang aja ya, Wong Anies nggak punya partai, bukan konglomerat, bukan orang yang punya media, pasti untuk mencapai titik itu memerlukan perjuangan. Nah, yang saya syukuri informasi kita ini regrouping mudah sekali. Jadi misalnya ada isu apa, ketemu berdelapan, saling update. Berdelapan. Siapa saja, Ci? Boleh tahu? Delapan itu di publik sudah tahu. Jadi yang mewakili Nasdem itu Pak Willy dan Pak Sugeng Suparwoto. Yang mewakili Demokrat adalah Sekjen Pak Rifki dan ada penasihatnya bagus Pak Iftitah. Kemudian yang mewakili PKS Pak Soebul Iman, Wakil Ketua Majelis Suro, dan Pak Muzamil. Dari Pak Anies diwakili saya dan teman saya namanya Pak Dadang. Pak Dadang saya kira saya kenal. Tahu juga. Jadi setiap kali ada isu apapun yang kira-kira membutuhkan pandangan yang sama, duduk. Kemudian sampaikan apa yang terjadi dengan. Bahkan setiap kali ada, misalnya pada waktu ada keriuhan seolah-olah Nasdem mau mendekati Gerindra ya. Kita diberitahu akan ada pertemuan ini, tujuannya begini-begini. Nanti selesai kita dapat update juga gitu. Jadi begitupun seluruh cerita yang tadi dikatakan Pak Surya Paloh, sejauh yang saya tahu itu tidak ada tanda-tanda atau tidak ada niat untuk melakukan misalnya meninggalkan Pak Anies segala macam. Dan saya sih ngerasa begini, lebih baik kita itu diduga tidak akan jadi daripada diduga akan jadi terus kemudian dihantamin terus-menerus gitu ya. Jadi it's okay. Yang penting di dalam tim ini betul-betul tidak ada jarak. Dan saya sendiri kan baru sekarang nih masuk dalam proses yang boleh dibilang benar-benar di tengah politik praktis ya. Barangkali
trust satu sama lain itu terbangun baik. Kenapa? Karena dari kira-kira bulan September Oktober sampai hari ini yang duduk di meja diskusi ya berdelapan itu. Sehingga informasi dicerna dengan konsisten, dengan runtuh, tidak ada orang yang berubah pemain segala macam. Dan di samping ke dalam tim menjadi sangat kuat, menjadi sangat kohesif, keluar juga terbangun bridging yang konsisten gitu. Jadi tidak ada deviasi yang berlebihan. Dan kalau ditanya apakah sampai sekarang Nasdem masih bersama Anies, saya kira sudah diumumkan publik ya, dan itu menjadi keputusan politik yang resmi tuh. Pada waktu mereka Rakernas atau Rapimnas sudah disebutkan bahwa calonnya salah satu Anies, kemudian dalam satu ketika di 3 Oktober diumumkan bahwa calonnya Anies. Kalau sampai tidak lagi, pasti akan ada pengumuman baru. Tidak mungkin diam-diam ditinggal kan. Itu saya kira tidak terbayangkan itu terjadi lah menurut saya. Mungkin apa yang akan saya sampaikan ini agak naif terdengar dari seorang politisi seperti saya. Atau saya yang naif. Bisa juga. Kira-kira begini Ci. Apa sih sebenarnya alasan kemudian Mas Anies harus diposisikan seperti hari ini? Dihindari oleh kekuasaan, dianggap sebagai musuh. Iya. Setidaknya dari beberapa kisah ya. Iya. Tadi Chief SS itu bercerita pulang dari Istanbul itu di bandara sudah dikondisikan seperti apa gitu ya. Iya. Tidakkah Mas Anies juga sebenarnya adalah teman dan bagian dari pemerintahan Pak Jokowi setidaknya pada kisah bagian pertama? Ya kalau mau kembali lagi ke masa lalu ya kami sama-sama di tim kampanye nasional. Betul. Saya sekretaris 1. Saya lihat gambarnya. Masih gambarnya. Bahkan di tim transisi kami berbagi tugas. Saya mengurusin infrastruktur, Mas Anies mengurusin hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat langsung ya. Kesra, nelayan, masih ada catatannya. Saya ingat ketika kemudian sudah selesai bekerja, tibalah saatnya pembentukan kabinet, saya nelpon Mas Anies itu. Beberapa hari sebelum penentuan. Kakak Anies, begitu panggilan kami. Sebagai pendiri Ormas Nasdem. Kakak Anies, sudah ditelepon presiden? Belum nih kakak. Gitu. Saya mau buka nih cerita ini. Belum nih kakak. Oh gitu ya. Kakak AF, saya bilang kayaknya aku enggak deh. Karena tampaknya ada pihak yang tidak menginginkan saya di situ. Nanti saya buka di buku saya. Saya bilang sabar-sabar aja dulu kakak. Iya ini kita tunggu katanya nih. Oke. 2-3 hari kemudian saya telepon lagi. Kakak Anies gimana? Dia jawab. Akhirnya ditelepon. Okay. Menteri apa? Bilang aku diminta menteri mengurusin pendidikan. Tapi pendidikan apa itu? Bukan perguruan tinggi. Menengah dasar dan menengah. Sementara kata beberapa orang, saya tidak menanyakan ke Mas Anies. Dia inginnya itu mengurusin perguruan tinggi pada saat itu. Tapi singkat cerita, itulah komunikasi saya yang terakhir dengan Mas Anies. Okay. Ya kan, saya selama dia jadi menteri tidak pernah saya ganggu, bahkan sampai hari ini. Saya kembalikan pada format pembicaraan saya tadi. Apa ya menurut Anda? Ada Chief, apa gitu? Apa ya? Apa gerangan gitu? Tidakkah juga dia dicalonkan atau dia diusung oleh partai pengusung bagian pemerintah? Bagian dari pemerintah, dalam hal ini Partai Nasdem. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan banyak orang di mana-mana dan saya menjawabnya dengan bertanya balik. Menurut yang bertanya apa ya? Jadi saya ingin nanya kepada Bang Akbar juga, kenapa gitu ya? Karena persis bahwa beliau adalah instrumental ketika kampanye pertama. Oke. Dan kita jadi menteri nggak punya soal apa-apa juga. Jadi bukan diberhentikan karena prestasi lah, lebih karena barangkali pertimbangan politik yang saya tidak tahu. Kemudian selama jadi gubernur juga tidak ada menunjukkan perlawanan atau perbedaan segala macam. Penyelesaian COVID diakui dunia lah, itu ditulis dalam jurnal segala macam. Kemudian polisi-polisinya bukan polisi yang berseberangan, bahkan sebagian rencananya Pak Jokowi ketika jadi gubernur yang tidak diselesaikan itu dia selesaikan. Menyelesaikan akuarium, menyelesaikan macam-macam lah. Itu saya tidak bisa mewakili. Tapi bertanya begitu, pertanyaan kenapa, ada apa gitu. Nanti mungkin Bang Akbar boleh sharing apa, barangkali punya analisis. Tapi saya ingin mengembalikan itu dengan pandangan begini nih. Sebetulnya kalau kita menghormati demokrasi,
dalam pencalonan presiden 2024 itu sebetulnya faktor Pak Jokowi sudah tidak relevan. Oke. Bukan karena kita tidak cinta pada Jokowi, enggak. Tapi karena memang secara hukum, secara konstitusi beliau sedang menyelesaikan termnya dan selesai pada tahun 2024. Oke. Karena itu kita mesti tempatkan beliau sebagai negarawan supaya kita hormati untuk waktu yang tidak terbatas ke depan gitu. Nah karena itu sebetulnya kalau kemudian sikap para kandidat, sikap partai politik itu seperti yang direstui Pak Jokowi adalah kandidat yang diterima, yang tidak direstui, itu menurut saya cara pandang yang salah gitu. Dan saya ingin bertanya kepada para orang yang berpendidikan ya, orang-orang terpelajar yang dimanapun berada tuh, apakah di pemerintahan, apa di partai, apakah para kandidat, kenapa kita membiarkan salah kaprah ini berlangsung terus gitu. Jadi misalnya ada orang yang sebetulnya punya partai besar, tapi bolak-balik memberikan signal seolah-olah tanpa restu Pak Jokowi kita nggak bisa maju gitu. Itu kan membebani namanya. Pak Jokowi kan sedang akan menyelesaikan tugasnya di 2024. Kenapa harus digandoli terus dengan beban ke depan? Harusnya para pihak itu bersikap independen untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan, yang sudah dihasilkan Pak Jokowi sebagai kepala negara dan meneruskannya menjadi memperoleh hasil yang lebih baik daripada itu. Jadi itu yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa kok harus begitu? Dan juga apakah patut gitu ya. Misalnya saya ini CEO perusahaan. Anggap aja perusahaan deh. Kemudian saya tahu 2 tahun lagi selesai. Kemudian saya memaksa pemegang saham saya untuk memilih Akbar tapi bukan memilih misalnya Sandi gitu. Menurut saya tidak bijak gitu. Jadi harusnya saya sebagai CEO yang akan selesai tugas, saya akan kembalikan mandat kepada pemegang saham saya dan biarkan pemegang saham saya mencari yang terbaik. Nah, dalam hal ini rakyat gitu. Jadi saya sih masih punya harapan lah bahwa pada satu titik ini anomali ini akan kembali normal. Entah pada titik apa, tapi kita mengerti yang namanya power itu punya jebakan. Begitu orang tidak bijak menjaga power ini kemudian bisa terjebak pada pikiran seolah-olah ini menjadi milik pribadi, bukan titipan dari publik gitu. Wow. Agak berat ya. Tadi diomongin berat soalnya jadi kita jawab dengan berat juga. Ada yang mengatakan, Chief, bahwa penyikapan beberapa pihak yang akhirnya memilih berseberangan dengan Mas Anies berikut dengan rencana-rencananya itu karena Mas Anies memfasilitasi dan memberikan karpet merah pada politisasi agama yang dalam kenyataannya, dalam sejarahnya itu cukup melukai kita. Dan sebenarnya kan Mas Anies juga bagian dari itu dulu ya. Bagaimana waktu bersama dengan saya tahu betul itu, saya bisa bercerita banyak soal itu. Apakah relevan pertanyaan ini? Waktu 5 tahun bekerja di Jakarta menurut pandangan saya dan juga sejumlah media, bahkan media internasional mulai nulis lah. Itu tidak terbukti bahwa dia sektarian, bahwa dia berpihak pada kelompok radikal kanan segala macam. Saya ingin menjelaskan begini. Pilih mana leadership, misalnya kita punya 10 warna nih. Pilih mana gaya kepemimpinan yang bisa menjangkau 10 warna itu tanpa diskriminatif. Dengan cara-cara memimpin yang saya tidak suka warna merah dan hijau gitu. Ditinggalkan itu, dijauhkan gitu. Padahal mereka warga negara juga gitu. Yang akibat ditinggalkan, disingkirkan, di-exclude, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang berwarna tidak misalnya dengan kekerasan segala macam gitu. Dan lalu saya memilih atau saya mengapresiasi sikap Anies yang mengayomi seluruh warga gitu. Misalnya yang selalu jadi urusan itu kan selalu jadi pembahasan. Pada waktu Pilkada 2017 dia mendekati kelompok-kelompok yang dikatakan mereka oleh radikal segala macam. Tapi kan ini tuduhan pada Islam kan sebetulnya. Saya tanya. Pada waktu Pak Jokowi tiba-tiba memilih Kiai Ma'ruf, apa itu bukan sedang mendekati kelompok beragama? Kenapa nggak disebut politik identitas gitu? Jadi ini sesuatu yang sebetulnya menurut saya adalah hanya karena memang tidak menerima
figur Anies ini kemudian mencari alasan dan menghubungkannya dengan. Tapi sebetulnya ini hanya bisa dijawab dengan waktu. Okay. Diberi waktu, dan saya kira 5 tahun ini Gubernur Anies telah membuktikan bahwa dia tidak seperti itu, dan itu diakui oleh kalangan pebisnis juga. Saya bertanya kepada dalam proses ini, oh ya memang dia bisnisnya nggak diganggu, tidak terbukti bahwa dia berpihak pada kelompok tertentu gitu. Itu biar saja orang akan melihat itu sebagai satu fakta gitu yang memang tidak bisa seluruhnya dijawab dengan verbal gitu. Oke, Chief, sudah lebih 1 jam kita ini. 1 jam 20 menit kalau nggak salah. Honor kita nambah dong ini. Dan seperti yang saya sampaikan di sini, namanya Akbar Faisal Uncensored. Yeah. Tak akan ada yang dipotong di sini, Chief. Perlu saya declare lagi di tempat ini, kenapa kemudian kami di sini memilih isu politik dan hukum, dan kemudian tak ada yang dipotong, agar kemudian masing-masing para pihak memiliki tanggung jawab tentang bagaimana narasi itu kita lemparkan ke ruang publik. Soal kemudian ada gugatan kepada saya, kenapa seperti tampak agak menyudutkan Anies? Dia mungkin tidak melihat tayangan saya yang lain, ya kan? Tapi saya tidak menyalahkan itu, Chief. Yeah. Kalau ditanya lebih jauh lagi, sebenarnya apa yang Anda inginkan dengan seluruh ini? Saya menjawabnya dengan jelas. Saya nggak peduli siapa yang jadi presiden, Chief. Tapi saya sedang mempertarungkan masa depan 3 orang anak saya. Saya membuat menjadi sederhana. Mungkin agak private penjelasan ini. Saya menyebut diri politisi. Tapi kemudian kalau saya tidak bisa meninggalkan legacy bernama politik yang bermartabat, setidaknya, saya tak usah bicara pada yang lain. Setidaknya kepada anak-anak saya, maka kemudian apa jadinya saya, seperti apa saya? Saya mendengar itu tuh benar-benar tersentuh lah, karena begini. Kalau saya ditanya, misalnya ini, saya kan aslinya bukan orang politik. Okay. Saya hanya seorang akuntan, seorang auditor, kemudian pindah menjadi dosen ketika pulang sekolah dari Amerika itu, kemudian beraktivitas, terus terbawa pada kegiatan, terutama sejak 98. Harusnya kalau saya mau ngurusin pribadi saja ya, saya pantas lah jadi komisaris di beberapa tempat gitu ya. Tapi saya memilih jalan ini karena menurut saya ada 2 hal yang harus diperjuangkan untuk membuat bangsa ini kembali pada kebesaran gitu. Apa itu? Nomor 1, kompetensi kepemimpinan nasional. Kompetensi itu dari mulai manajerial, kompetensi strategis, kompetensi memilih orang, segala macam. Yang kedua adalah public moral publik. Kalau 2 ini kita punya, Indonesia bisa melompat luar biasa gitu. Kok berani mengatakan begitu? Ya berani, buktinya terlalu banyak gitu. Apa yang terjadi dengan polisi sekarang? Ya. Apa yang terjadi dengan hukum sekarang? Apa yang terjadi dengan MK sekarang? Apa yang terjadi dengan bagaimana seorang pengusaha masuk kekuasaan, tapi dia berusaha dalam kekuasaan itu. Dan itu semua beritanya muncul di mana. Ini bukan fitnah, bukan karangan, tapi muncul di mana-mana begitu. Jadi kalau kita bisa kembalikan 2 hal itu, insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Dan ikhtiar ini harus ya kita lakukan sama-sama gitu. Ya. Tadi Bang Akbar mengatakan pengen punya legacy ya. Barangkali itulah tugas media ya. Membuat jalur tengah itu hidup terus. Jangan semua orang dipojokkan pada kiri dan kanan. Kemudian makin segregasi. Jadi saya betul-betul ingin para kaum terpelajar itu kembali pada misinya gitu. Kan dulu merdeka ini karena kaum terpelajar gitu. Okay. Setiap peristiwa menuju kemerdekaan 28, 45, 65 sampai pada 98 juga kaum terpelajar yang kemudian mengembalikan 2 hal tadi. Jadi kalau kita bisa gunakan pemilu sebagai jalan mengembalikan 2 itu, menurut saya ini akan baik. Dan karena itu silakan memilih apa yang diyakini, siapa yang diyakini. Tapi kita mesti memilih orang yang berpotensi mengembalikan 2 itu. Mengembalikan moral publik dan mengembalikan kompetensi leadership. Karena itu dampaknya akan luas sekali bagi perbaikan bangsa itu. Chief, terima kasih ya. Thank you Bang. Setidaknya dari pembicaraan kita ini
mewakili diri kita masing-masing. Tapi kita membayangkan bahwa kemudian ada pendaran pikiran positif yang lahir dari meja ini. Bahwa sebenarnya kita bertujuan sama. Dan kita mengembalikan elegansi itu. Elegansi sebagai seorang warga negara dan elegansi ketika kita mendapatkan jabatan-jabatan itu. Karena menyangkut dengan publik. Mungkin naif kedengarannya, tapi saya percaya ada beberapa orang di luar sana yang akan mengamini itu. Sekali lagi, makasih Chief. Terima kasih Bang Akbar. Satu kehormatan bisa ngobrol panjang. Terima kasih. Iya. Pemirsa, seperti yang saya sampaikan tadi, ini tampaknya tayangan yang terpanjang. Dan pertama selain tidak dipotong, saya merekomendasikan kemudian mari menonton sampai akhir. Seperti biasanya saya ramu diskusi saya dengan tamu saya, bukan tanya jawab. Diskusi saya dengan tamu saya agar kemudian kami masing-masing berdiri secara elegan. Elegan dalam artian di mana tidak ada satupun yang merasa terintimidasi. Saya yakin Anda bisa melihat bagaimana saya memberikan ruang kepada Pak Anies. Dan dalam hal ini melalui sahabat kita, sahabat saya, sahabat Mas Anies, Pak Sudirman Said, orang terhebat, orang terpelajar, orang terhormat, mantan menteri. Agar kemudian setidaknya mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita bisa duduk bersama. Saling bertatapan dan kemudian saling bercakap. Saya menggunakan kata saling bercakap, Chief. Dan itu adalah sebuah kebudayaan yang luar biasa. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan acara ini. Panjang dan agak dalam, mungkin barangkali sedikit membosankan beberapa bagian, tapi saya berharap kita bisa bercakap-cakap sebagai sesama anak bangsa.